Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Hendrawan, guru di sekolah SDI Binakhed School, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK UNES tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 2398010283. Hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 akan melakukan uji kinerja, menampilkan video praktik pembelajaran dengan materi membuat dokumen sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Office Word dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Teacher Yudi, yes. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita curahkan kepada salam serta curahan rahmat untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama di surganya Allah bersama dengan keluarga kita yang tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. How are you today? Alhamdulillah, fine, thank you, and you? Alhamdulillah, I'm fine today. Kali ini siapa yang menjadi leader prayer? Silakan dipandu temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Before we start our ICT lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semuanya hadir ya? Hadir, oke. Masih coba teacher lihat yang girlsnya semua lengkap, yang boysnya semua lengkap juga? Oke, oke. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran, teacher ingin mengingatkan tata tertib pembelajaran kita. Pertama tertib, yang kedua menyimak materi, yang ketiga seperti biasa angkat tangan sebelum kalian bertanya. Kemudian yang keempat menyelesaikan segala tugas yang teacher berikan dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita belajar, teacher ingin memberikan motivasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan motivasi ini bisa membuat kalian tambah semangat ya. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri, maka kamu mengubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki semuanya. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengalami sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali
selanjutnya dari hasil latihan kalian yang kemarin, teacher bisa menyimpulkan bagaimana kalian dalam menyelesaikan tugas secara individual. Mungkin dari beberapa kalian banyak yang ketika melakukan tugas individual ada yang lupa, ada yang kesulitan, betul? Betul ya. Tapi gimana kalau misalkan kita coba lakukan secara berkelompok? Kira-kira apa hasilnya? Ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, taunya dari mana? Karena bekerja kelompok, jadi hasilnya lebih cepat, gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan ada yang lupa, mungkin ada temennya yang lain yang bisa mengingatkan, betul. Oke, dari hasil itu yang kemarin, teacher sudah memetakan kelompoknya. Mungkin tadi kalian sudah sempat melihat ya di awal-awal ya. Oke, kelompok pertama ada Dinda, Sasti, Keis, dan Arkan. Kemudian kelompok kedua ada Dirga, Arsya, Naila, dan Hasna. Kelompok ketiga Atar, Kalista, Raisa, dan Yulan. Dan kelompok keempat ini paling banyak. Dan mohon maaf, Nares sendirian nggak apa-apa ya. Karena memang girlsnya cuma tinggal Nares aja nih. Nares, Eza, Gali, Aslan, Zakwan. Oke, untuk penempatannya nanti kalian akan teacher berikan satu pos aja, satu pos komputer aja, di mana nanti kalian harus bekerja kelompok, ya, saling membantu. Jangan ada yang bengong. Nanti silakan ketuanya dipilih salah satu untuk mempresentasikan hasil pembuatan proyeknya. Oke, siap ya? Oke, sekarang teacher minta kalian berbaris menurut kelompok. Silakan. Oke, silakan teman-teman berkelompok sesuai dengan nama-namanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Oke, selanjutnya teacher akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini latihan kalian nanti yang akan kalian buat proyek. Oke, dipegang dulu. Satu kelompok satu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Teacher ingin memberikan pemahaman bermakna dulu buat kalian. Jadi, membuat karya tulisan itu menarik dapat dilakukan menggunakan aplikasi pengamatan. Jadi, teman-teman kalau misalkan ingin membuat flyer, biasanya pakai apa? Canva ya, atau desain-desain grafis yang lain. Tapi ternyata menggunakan Microsoft Word juga bisa, teman-teman ya. Dengan hal-hal sederhana kita bisa melakukan sebuah karya yang menarik ya. Teacher minta kelompok 1 siapa? Boleh kalau membaca kain iman kita. Boleh paling depan? Dinda. Lebih keras bacanya. Peserta didik menggunakan aplikasi pengamatan untuk membuat dokumen sederhana. Kelompok 2 Arsya, Dirga. Nomor 2 yang lebih keras. Peserta didik mampu memilih icon yang akan digunakan untuk membuat dokumen sederhana. Oke, kelompok 3 boleh Kalista yang keras. Peserta didik mampu menyimpulkan fungsi dari icon yang digunakan saat membuat dokumen sederhana. Oke. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan membuat sebuah rancangan sebuah dokumen sederhana menggunakan teks yang teacher akan berikan. Nanti teksnya juga ada di sharing latihan kalian ya. Oke. Selanjutnya kita review. Ada kepala teacher terlalu bakal ya. Oke. Teman-teman masih ingat apa ini? Share. Bagaimana cara membuat share, masih ingat? Bagaimana cara meletakkan teks di dalam set, masih ingat? Coba teacher minta Gali, gimana caranya untuk menaruh teks di dalam set? Klik kanan. Oke, terus pilih add text.
Oke, terima kasih yang sudah mengingat hal ini. Oke ya. Berarti itu namanya. Oke, yang kedua. Apa nih? Teman-teman, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira bentuknya yang mana nih? Yang tuh ya. Oke, yang tuh. Terus, teacher mau tanya dong, ini garisnya pakai apa nih? Line between, Hasna. Oke, thank you. Adanya di mana Hasna line between? More kolom ya. Nanti diaktifkan apanya tuh? Line between-nya di mana? Di bagian checklistnya ya. Kita lanjut. Apa nih? Dropcap. Bagaimana cara membuat dropcap, masih ingat? Lupa. Gimana? Case. Coba case. Dia langsung pegang kepala. Kenapa case? Lupa. Akan. Masih ingat gak? Nah, siapa kira-kira masih ingat? Nares. Lupa juga. Gambarnya doang. Kira-kira dropcap ada di mana teman-teman? Oh, itu teacher yang di Menu apa? Nanti di pojok paling kanan tuh ada yang namanya dropcap. Ya. Ada pilihan apa aja? Drop dan in margin. Ya. Sekarang kita akan coba membuat dokumen sederhana. Oke, kegiatan diskusinya adalah menggunakan file berikut di bawah ini, buatlah menjadi tampilan yang lebih menarik dengan menggunakan fitur shape, column, dan dropcap. Jadi teman-teman nanti akan diberikan teks seperti ini. Teksnya di mana nanti akan teacher arahkan, ya. Kemudian nanti hasilnya gimana teacher? Hasilnya teacher minta kalian buat sendiri sekreatif kalian, ya. Buat yang inovatif, buat yang menarik tampilannya. Boleh pakai shape, boleh pakai kolom, boleh pakai dropcap. Ya. Jadi teacher hanya memberikan teksnya saja. Selebihnya teman-teman yang akan membuat tulisan ini menjadi lebih menarik. Ada pertanyaan? Teacher, yang mau dipresentasi isi apa nih? Nanti hasilnya kalian kita buat. Misalkan gini, ini teacher dari teks yang ini aku buat masa dokumen tampilannya seperti ini. Nanti kamu sebutkan pakai apa aja, ya, mau pakai shape, apa pakai kolom, apa pakai dropcap gitu ya. Oke, untuk tempat kerja kalian masing-masing, kita akan kasih satu komputer saja. Kalian nanti gunakan satu komputer aja. Yang lain silakan buat lingkaran, ya, buat lingkaran. Kalian sendiri yang atur lingkarannya seperti apa, atau kalian mau nimbrungnya seperti apa, gimana? Oke, ini kelompok 1 di sini. Ini kelompok 2 di sini. Oke. Kelompok 3-nya kita ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 4 di sini. Dan ini kelompok 5 di sini. Kelompok 5 di sini. Biar jauh. Kelompok 5, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya, silakan masing-masing kelompok langsung menuju ke tempatnya masing-masing. Waktu kalian untuk mengerjakan tugas ini hanya 20 menit paling lama. Silakan dikerjakan.
kelompoknya lagi ya teman-teman ya. Saya kelompoknya, ayo. Ayo, teman-teman, kelompok 2. Wah, masih bikin. Asma, kelompok 2, ayo, ayo. Wah, masih Cukup. bikin. Emang Yang lain silakan duduk, silakan. Kita mau presentasi yuk. Arsya, sudah yuk. Ayo, kelompok 2. Sudah cukup banyak ini dan ayo, geger dan kelompoknya silakan. Sudah nggak apa-apa, nggak selesai nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kita sambil menunggu kelompok 2, kita akan coba presentasi teman-teman ya. Boleh yang di belakang siapa? Eza agak maju lagi ke depan. Siapa yang mau presentasi kelompok pertama? Jadi tulisan judul ini kita pakai shape yang ada di insert. Kenapa dikasih go green? Karena itu buat judulnya yang ini nih dari Kira ini. ya, oke. Berarti karena ada kata go green ya, Iya. dikasih judul go green. Lanjutkan. So ini bintang-bintang ini kita juga pakai shape yang ada di insert. Oke. Terus tinggal di warnain gitu. Copy paste. Lanjut. Habis itu yang ini tuh yang tulisan yang sadar atau tidak yang S-nya gede itu memakai drop cap. Oke. Lanjut. Garis yang ada di tengah-tengah tulisan ini itu pakai kolom. Oke. Kenapa dibikin dua kolom? Karena kemarin belajarnya itu. Karena baru tahunya kayak gitu aja. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, Kes. Oh, masih ada di bawahnya. Coba kita lihat. Oh, warning. Baca ini kalau mau pinter ya. Jadi ini tuh tulisan Nama kelompoknya. nama yang ada di dalam. Ini juga pakai shape, ini juga pakai shape. Habis itu tulisannya warning baca ini kalau mau pinter karena orang-orang yang buat itu pinter. Ah, mantap. Masih apa lagi teman-teman? Ayo, terima kasih, Kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kira-kira teacher mau refleksi nih dulu nih. Kira-kira ada yang kurang nggak dari sini? Tulisannya kenapa? Agak kurang ini ya, kurang terang ya. Ya, jadi kalau bisa, kalau backgroundnya sudah warna yang apa namanya kurang terang, teman-teman gunakan teksnya yang terang, ya, biar kelihatan. Oke, kita lagi kelompok 4. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Siapa yang mau ke depan kelompok 4? Yuk, oh Mutiara. Oke, teman-teman silakan disimak Mutiara mau presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Arsya. Saya dan kelompok 4 membuat unit persepsi itu. Oke, lanjut. Pertama adalah S yang dari drop cap. Dan saya membuat ininya pakai kolom. Line between untuk garis pemisahnya ya. Oke. Kalau yang atas ini pakai bentuk shape yang mana nih? Pilihannya. Masih ingat gak yang kelompok 4? Lupa. Ya lanjut. Oke, karena temanya go green dikasih warna hijau. Terus? Kelompoknya terdiri dari Nares. Eza, Galis, sama Asma. Oke. Teman-teman,
sama seperti di kelompok 1 juga ya. Ini penggunaan teksnya harusnya lebih ditebalkan atau lebih diterangkan warnanya. Kalau bisa warna hitam atau biru yang lebih jelas ya, supaya tulisannya kelihatan lebih dominan ya. Ada lagi teman-teman, tapi secara umum kayaknya tampilannya sederhana tapi bagus ya, rapi ya teman-teman ya. Bener gak? Bener ya? Coba kelompok 2 tanggapannya gimana? Bagus. Oke, tulisannya kurang simple, benar simple, tapi rapi ya. Oke, masih ada yang mau dipresentasikan? Cukup? Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nama saya Nino. Udah ada juga. Ya, silakan. Menghadap ke sana. Hasil teks tidak buat Ya, ini sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Kolom lain. Kalau yang kas itu bagaimana? Terus yang lainnya ada lagi? Yang paragraf kedua kira-kira gimana teman-teman nih? Kosong. tanpa rancangan, ya udah nggak apa-apa. Tadi lihat kita pengen benerin tapi Kalista aja bilangin hapus. Lanjut. Ini nama kelompoknya pakai apa nih? Pakai set juga ya? Oke. Nah untuk komentar teman-teman silakan. Ada yang mau mengomentari? Dinda silakan. Sasi boleh? Arkan? Tulisannya kekecilan. Oke. Apa lagi? Aku tidak. Tulisannya kurang gede. Oke. Terus apa lagi ya? Asam. Warnanya. Oke, warnanya kurang kelihatan. Oke, terus teacher ada yang menggelitik nih. Go green. Go green itu biasanya kan apa sih? Bersih ya. Untuk bentuk bersihan. Terus kenapa pakainya setnya set debu, asap? Awan. Itu kayak polusi ya, tidak ada warna abu-abu. Ya, jadi kayak warna polusi ya, warnanya abu-abu juga. Oke. Ya, oke. Tapi secara teori, secara praktikum kalian udah tahu ya bagaimana cara membuat shape ya, membuat drop cap, membuat kolom. Itu aja sih sebenarnya yang penting ya teman-teman ya. Masalah tampilan nanti kalian bisa membuat lagi karya yang lebih baik ya. Yang penting kalian sering latihan ya, sering latihan. Oke, silakan ditutup Nino. Sekali dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Secara umum, teacher mau jelasin buat teman-teman. Jadi, yang namanya merangkai sebuah tulisan menjadi sebuah desain, memang butuh apa namanya? Butuh imajinasi ya. Butuh imajinasi yang kuat. Apalagi kalau kita nggak punya seni, nggak punya daya seni yang tinggi, itu pasti akan membutuhkan banyak tenaga untuk mencurahkan bagaimana supaya tampilannya lebih menarik. Tapi dari ini semua, dari tampilan semua, teacher udah cukup senang, gembira teman-teman udah tahu bagaimana cara membuat shape, membuat kolom, dan membuat line between seperti ini ya. Kira-kira dari ini semua teman-teman, ada nggak yang merasa masih kesulitan? Oke, agak lupa-lupa. Bisa lupa dikit-dikit. Yang penting jangan banyak nares. Lupa tempatnya di mana, teman-teman? Kenapa kalian tahu rumah? Karena setiap hari kalian balik ke rumah. Jadi kalian tahu, ya kan?
Nah, sama seperti latihan juga sama. Kalian kalau mau menggunakan ini itu icon-icon di mana-mana, berarti kalian harus mencoba terus, berulang-ulang. Dengan cara melakukan berulang-ulang, kalian akan tahu, ya. Jadi mudah-mudahan nggak lupa. Oke, silakan teman-teman. Setelah ini kita akan melakukan post test. Post test itu kita ingin tahu seberapa jauh pengetahuan kalian dalam pengetahuan menggunakan shape, drop cap, dan volume. Silakan teman-teman langsung menuju ke tempat komputer seperti biasanya. Ya, silakan. Lalu buka browser Google Chrome. Kemudian buka Quizzes. Ya, silakan klik start. Start. Oke, siap ya? Teacher akan mulai. Teman-teman, silakan isi sendiri. Oke? Kita mulai.
Ya, langsung dibagiin aja kalau misalnya nih. Ya, bagiin. Oke, hasilnya kita sudah dapatkan ya. Paling urut pertama siapa? Ya, oke ya. Oke. Kemudian yang kedua ada Aisyah, yang ketiga ada Dirga, keempat ada Hasna. Nah, kita lihat yang paling bawah siapa? Yang paling bawah siapa? Nah, siapa itu belajar? Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu dari kata Imam Syafi'i. Ya. Kemudian dari kata-kata ini bisa kita tuangkan bahwa jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Oke? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.